Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas dasar pemrograman tentang konsep dan teknik debugging. Nah, di sini kita akan melakukan teknik debugging itu, dan kita akan mendebug suatu sistem atau suatu code yang mana code itu ada salah. Nah, sebelum kita melakukan debugging, kita harus mengetahui dulu konsepnya. Pertama yaitu pengertian debugging. Debugging adalah proses mendeteksi dan menghapus bug atau potensial error dalam kode yang dapat menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi dengan baik atau crash. Bug sendiri berarti cacat atau kesalahan pada suatu program yang menyebabkan hasil yang tidak sesuai atau tidak terduga. Biasanya bug muncul karena adanya kesalahan yang dibuat dari desain program dan source code yang digunakan oleh programmer. Dengan proses debugging ini, maka programmer atau developer akan memastikan bahwa sistem terbebas dari bug sehingga dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan atau diinginkan. Ada beberapa contoh kesalahan debugging. Biasanya ada 5 kesalahan dalam debugging. Yang pertama itu adalah syntax error. Nah, syntax error ini biasanya kesalahannya seperti titik koma atau huruf besar kecil. Nah, lalu selanjutnya itu ada logical error. Nah, logical error ini terkadang lebih sulit. Biasanya salahnya itu seperti seharusnya dia menggunakan logic if, tidak menggunakan for gitu, salah logik. Jadi ini termasuk error yang sedikit sulit diselesaikan. Lalu ada namanya runtime error. Runtime error ini biasanya kesalahannya pada runtime karena pada inputannya salah gitu. Misalnya dia minta integer tapi kita inputkan string gitu. Jadi ada runtime error. Itu contoh runtime error. Dan pada compilation error ini terjadi pada kompilasi, jadi dia tidak bisa dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir yaitu ada namanya interfacing error. Interfacing error ini biasanya karena tidak sesuai hardware-nya dengan interface perangkat lunaknya, program perangkat lunaknya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam debugging. Nah, langkah-langkah dalam debugging ini ada 5 langkah. Yaitu pertama kita mengidentifikasi errornya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan errornya, oh ini di sini ada error. Lalu kita kita pertama mengidentifikasi ini ada error nggak? Oh ternyata ada error. Lalu kita temukan di mana lokasi errornya. Udah tahu lokasi errornya, kita analisis ini errornya apa. Lalu setelah tahu errornya apa, kita lakukan analisis. Nah, misalnya ini errornya begini, kita lakukan analisis, lalu diperbaiki setelah dianalisis. Nah, setelah perbaikin, inilah namanya debugging. Nah, lalu sebelum kita membacakan manfaatnya, kita akan melakukan debugging itu sendiri. Nah, di sini kita akan mencoba pertama kita di sini punya sistem yang harusnya error. Nah, di sini nih karena kita menggunakan NetBeans, jadi di sini sudah tahu kalau di sini error. Nah, tetapi kita ingin menggunakan gimana kalau kita menggunakan kayak Notepad++. Nah, jadi kita nggak tahu kan. Jadi kita di sini bisa ngetes debuggingnya. Pertama itu kita menentukan breakpointnya.
kita letakkan di sini saja. Nah, lalu kita mulai, kita lihat errornya di mana. Nah, kita lihat variabelnya. Pertama itu kita jalankan biar tahu error di mana. Kita masukkan apa yang diminta, masukkan nama Anda, namanya Hadi. Lalu di sini stop dia. Nah, ini treatment stop at debug Java 14 pada baris ke-14, karena kita lihat 14 ada apa, kenapa dia berhenti gitu. Nah, ternyata di 14 ini kita lihat pertama variabelnya. Kenapa error? Rupanya di sini ada error di nama tes. Nama tesnya 0. Di sini 0. Jadi dia ingin mengesplit data yang ada di nama tes, tetapi nama tes ini tidak ada datanya. Jadi biar ada datanya, jadi kita bikin datanya sama dengan nama saja. Nah, setelah data yang sama, seharusnya ini sudah ada datanya, bukan 0 lagi. Nah, coba kita berhentikan dulu. Stop. Nah, kita debug lagi. Kita mulai debugnya. Saya Hadi. Di sini kita masih error rupanya. Sedangkan variabel udah ada. Nama tes yang ingin di split sudah ada. Hadi ingin di split. Jadi Hadi itu akan bisa namanya. Nah, tetapi kenapa masih error? Errornya pun masih sama pada baris ke-14, uncountable source code. Dan ternyata di sini namanya logical error. Jadi split ini itu di dalamnya harus ada isinya. Jadi kita bikin begini saja untuk splitnya. Nah, di sini seharusnya jika kita jalankan lagi debug maka dia akan berhasil. Kita berhentikan, kita mulai lagi debug file. Kita mulai debugnya. Nama Anda Hadi. Nah, di sini kita udah split nama kita dan programnya, sistemnya udah bagus. Nah, itulah gunanya debugging. Jadi pertama itu tadi kita mengidentifikasi apakah ada error. Sepertinya ada. Kalau di NetBeans sudah kelihatan ada error. Nah, lalu kita seperti di PPT, lalu kita menemukan lokasi error. Lokasi error tadi pada baris ke-14. Errornya pertama yaitu nama tesnya ada 0, nggak ada yang mau di split. Nah, setelah tahu itu, lalu kita menganalisis errornya. Nah, errornya tuh apa? Kita tahu, oh rupanya tadi kan 0. Nah, itu masalahnya. Setelah itu kita perbaiki, kita ubah ini sama dengan nama, biar si nama ini apa yang kita inputkan tadi di split namanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu manfaat dari debugging. Nah, manfaat dari debugging itu sendiri adalah dengan debug dapat menghindari kesalahan penulisan kode, seperti kode belum ditutup. Nah, kadang itu terjadi, kita lupa titik koma, lupa kurung awal biasa dalam Java, dan fungsi yang salah lainnya. Lalu fungsi yang kedua mengetahui fungsi yang tidak terpakai atau mengalami perubahan pada sistem terbaru. Jadi sistem yang nggak pakai pun kita buang gitu, enggak, karena makin banyak baris makin bingung kita nanti memperbaiki sistem kita.
Jadi ada codingan yang tidak perlu dibuang. Lalu yang ketiga, menjaga dan meningkatkan keamanan sistem. Nah, oke, sekian dari saya penjelasan dari debugging ini. Bila lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.